biar semua kami memiliki Kau di dalam hati kami. Dan semua kegelapan, semua persoalan, kesusahan, semua badai yang kami alami dikalahkan oleh terang-Mu Tuhan yang ada bersinar di dalam kami. Tuhan, kami percaya firman-Mu ya dan amin. Langit dan bumi boleh berlalu, tapi firman-Mu itu kekal untuk selama-lamanya Tuhan. Tidak ada dapat menggagalkan rencana-Mu di dalam hidup kami. Janji-Mu Tuhan tidak dapat digoyahkan oleh apapun, dan Engkau sendiri tidak berubah Tuhan. Dulu sekarang sampai selama-lamanya Engkau tetap sama. Pada siang hari ini pun Engkau menyatakan diri-Mu kepada kami masing-masing. Kasih dan kuasa-Mu yang tidak berubah, biar Engkau nyatakan kepada kami Tuhan, pribadi lepas pribadi, semuanya Kau jamah. Hamba percaya ini adalah ibadah yang berkemenangan Tuhan, ibadah yang penuh kuasa Tuhan. Dan semuanya kami akan pulang dengan kebebasan, semuanya kami akan pulang dengan iman Tuhan, untuk memiliki kemenangan di dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Bapa yang baik, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami usir segala pekerjaan setan, segala pekerjaan roh jahat, roh penipu, tidak berkuasa atas hati dan pikiran kami. Kami tolak kuasa kami dalam nama Yesus. Segala kegelapan di dalam nama Yesus. Maka segala penyakit, segala kemarahan, segala kutuk dosa, kami hancurkan kuasa-Mu di dalam nama Yesus yang berkuasa. Terima kasih Bapa, kami percaya, kami tunduk kepada-Mu, kami lawan iblis, maka iblis akan lari daripada kami. Roh Kudus yang di dalam kami lebih besar dari segala barang di dalam dunia ini. Kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Di dalam nama Yesus kami berdoa, dan semua kita berkata amin. Amin. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Mari kita kembali bangkit berdiri, jangan dulu duduk. Kita mau angkat Alkitab kita. Kita mau deklarasi firman Tuhan bersama-sama sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Amin. Mari kita ucapkan dengan sungguh-sungguh 1, 2, 3 ya. Ini adalah Alkitab saya, firman Allah yang hidup. Saya dapat menjadi seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Saya dapat memiliki semua janji Tuhan. Saya adalah pelaku firman. Sekarang saya menjadi firman Tuhan yang hidup dan berkuasa. Saya mendeklarasikan pikiran terbuka, hati terbuka, dan hidupku pasti diberkati oleh firman Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Amin. Selamat dulu ya saudara. Adakah kita bersukacita pada siang hari ini? Yang bersukacita katakan amin. Hari ini firman Tuhan berjudul badai pasti berlalu. Dan ini seturut dengan firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan, fajar pasti terbit saudara. Sepanjang malam ada tangisan, tapi menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Jadi kalau pada siang hari ini ada di antara Bapak Ibu Saudara yang datang beribadah dengan badai kehidupan, jadi kita iman itu semua akan berlalu. Bapak Ibu Saudara pasti keluar sebagai pemenang. Tapi Tuhan telah menjanjikan kita ini adalah pemenang-pemenang, bahkan lebih daripada pemenang-pemenang. Kita tidak perlu merasa kecut, lawan hati, bingung, ataupun ketakutan kalau ada badai kehidupan yang menimpa kita. Semua kita tidak suka hal yang buruk menimpa kita. Semua kita tidak suka kalau ada badai kehidupan melanda kita. Tetapi itu tidak dapat dihindarkan. Selama kita hidup, yang namanya kesusahan atau persoalan pasti selalu ada. Coba katakan pada kiri kanan, selama kita hidup pasti ada persoalan. Amin. Tapi berita baiknya, Yesus kita lebih besar dari persoalan apapun. Saya bacakan dari Yohanes 16 ayat 33. Yohanes 16 ayat 33, firman Tuhan berkata, semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Mari sama-sama berkata, kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu. Yang kedua hatinya katakan, saya kuatkan hati saya. Hati saya. Aku telah mengalahkan dunia. Jadi Yesus telah mengalahkan dunia. Bapak Ibu Saudara, dalam dunia ini Tuhan sudah menjanjikan akan ada penganiayaan. Artinya akan ada hal-hal yang tidak enak menimpa kita. Akan ada badai kehidupan, ada kesusahan, ada persoalan.
Dan jam 7 malam ada KKR English Service di GKI Hasanuddin. Semua berkata amin. Siang hari ini saya mau ingatkan Bapak Ibu Saudara, walaupun KKR Tuntungan sudah berlalu, tapi masih ada KKR terakhir GKI Pusat Medan pada hari ini. Mari pakai kesempatan ini untuk tetap memberitakan Injil. Dan tak berusaha membawa jiwa-jiwa kepada keselamatan. Jangan lewatkan kesempatan ini. Misalnya sepanjang hari ini siap ibadah doa, saudara tidur seharian atau nonton TV, jangan. Kalau memang saudara punya waktu senggang atau suatu urusan yang masih bisa ditunda, pakai kesempatan ini untuk membawa jiwa-jiwa pada keselamatan. Jangan kita lupa bahwa semua kita ini mortal, artinya kita tidak hidup selamanya. Saya dan saudara suatu hari kelak beserta seluruh manusia di dunia ini pasti akan mati dan menghabiskan masa kekekalan yang hanya ada pilihannya di dua tempat, di sorga atau di neraka. Dan itu untuk selama-lamanya. Tidak ada perpindahan dari neraka kepada sorga atau sorga kepada neraka. Tidak ada. Sekali masuk, begitu selamanya. Firman jelas mengatakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya ada satu jalan ke sorga, namanya Tuhan Yesus. Mari jangkau jiwa-jiwa, bawa jiwa-jiwa ke KKR, bawa jiwa-jiwa ke sekolah minggu anak, bawa jiwa-jiwa ke KKR Indonesia ini. Amin. Karena itu adalah perintah agung, perintah Tuhan kepada kita semua. Kalau kita baca perintah agung dalam Matius 28, kita mengerti sebenarnya itu terdiri dari dua bagian. Satu penginjilan, satu pemberitaan. Kita lakukan dua-duanya. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah bawa jiwa di KKR-KKR yang lalu, kunjungi mereka, layani mereka, muridkan mereka. Tadi Ibu Munte di ibadah pertama bersaksi bagaimana dia tadi pagi dan sejak tadi malam sudah berkeliling berhubungan dengan salah satu pembangunan cabang dari daerah Salak, saudaraku, Pak Barat. Dan hamba Tuhan ini menerangkan kepada Ibu Munte bagaimana sidangnya sekarang bukan hanya satu gereja, tetapi sudah ada di 3 tempat, 3 kecamatan, menjadi 3 cabang, 3 gereja. Ibu Munte heran dan berkata, karena dia seorang perempuan, kok bisa dalam kurun waktu demikian sampai membangun 3 cabang? Dan dia berkata, bukankah ibu yang mengajarkan muridkan jiwa-jiwa? Dulu dia tinggal di Bawah Kenanga sebagai salah seorang full-timer di Kota Medan, dimuridkan langsung oleh Ibu Munte. Ibu Munte memuridkan dia pergi diutus, dia muridkan orang lain. Sebenarnya Ibu Munte berhubungan dengan dia karena salah satu daripada tua-tua sidangnya, lah saya katakan, orang teras di sidangnya itu meninggal dunia, memang dalam usia yang cukup lanjut, saudara. Dan biasanya tua-tua sidang ini menggantikan juga sudah ikut melayani dalam khotbah. Karena sebagai teras sidang itu, kalau Ibu Munte berkata, ini sekarang dia tiba-tiba dipanggil Tuhan, bagaimana sidang itu nanti? Siapa yang akan menggantikan pelayanannya? Oh, dia berkata, saya sudah muridkan anaknya akan menggantikan. Karena ada keluarga yang lain juga sudah dimuridkan untuk menjadi sang leader. Salah satu keluarga yang lain sudah dimuridkan untuk menjadi pemain musik. Begitulah Ibu Munte memuridkan satu orang, dia memuridkan banyak orang lain lagi. Pengaruh kehidupan Ibu Munte menjadi berganda-ganda. Demikian halnya dengan saudara. Saudara memuridkan satu orang, orang itu memuridkan orang lain lagi, orang itu memuridkan orang lain lagi. Pengaruh kerajaan sorga dilebarkan di seluruh muka bumi ini, di seluruh kota ini. Jangan hanya berpuas kalau hanya membawa jiwa kepada altar dan keselamatan. Saudara harus mau memuridkan jiwa tersebut. Katakan, saya mau memuridkan jiwa. Amin. Tapi kalau tidak ada kita selamatkan, siapa yang kita muridkan? Makanya kita mulai dari kita injili jiwa-jiwa. Kita bawa jiwa-jiwa pada keselamatan. Bapak Ibu Saudara, diingatkan pada kita siang hari ini melalui firman-Nya. Pada waktu kita menginjili jiwa-jiwa, injili sebanyak-banyaknya orang, tidak pandang bulu. Besar, kecil, artinya bukan badannya saudaraku ya. Besar, kecil, kedudukan di dalam masyarakat. Jangan takut, injili mereka. Tua, muda, kaya, miskin. Sebenarnya di hadapan Tuhan, orang sekaya apapun, kalau tidak memiliki Yesus, dia orang miskin di hadapan Allah. Orang sehebat apapun, kalau tidak memiliki Yesus, dia orang miskin di hadapan
misionaris dari Amerika dahulu, kalau dia diutus ke Afrika, maka dia berdoa dan sungguh-sungguh bersaksi mencari menginjili siapa? Kepala-kepala suku. Karena dia tahu kalau dia dapatkan kepala sukunya, seluruh suku itu bisa dimenangkan bagi Yesus. Saudara pun tahu dalam kehidupan saudara sehari-hari, kalau saudara yang menyelamatkan kepala keluarga, seorang ayah atau seorang suami dan seorang keluarga, biasanya akan lebih mudah menyelamatkan seluruh keluarga itu. Jadi bagian kita, mari injili sebanyak-banyaknya orang. Kalau bisa orang-orang yang berpengaruh, orang-orang penting, orang-orang besar, tapi siapa saja injili saudara. Orang-orang biasa sekalipun, karena dalam buku 1 Korintus 1, Tuhan juga memakai orang-orang yang bodoh bagi dunia, tidak terlibat bagi dunia untuk mempermalukan orang-orang yang berhikmat, karena Tuhan dapat memakai siapa saja. Siang hari ini diingatkan kembali kepada kita, siapapun yang dalam jangkauan kita, mari kita injili dan mari kita terus muridkan. Amin. Haleluya. Kita kembali kepada badai pasti berlalu tersebut, saudaraku. Kita lihat hidup Paulus. Nah, Paulus ada panggilan Tuhan, ada maksud Tuhan dalam hidupnya, ada rencana Tuhan dalam hidupnya. Tetapi dalam prosesnya itu, ketika Tuhan menyuruh dia hendak ke satu tempat, ada badai terjadi, menghalangi dia, bahkan membahayakan nyawanya. Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini, ada rencana Tuhan yang besar dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Dan jangan heran kalau Bapak Ibu Saudara juga mengalami badai. Sekali lagi kesusahan biasa, ya kita manusia tiap hari ada yang kesusahan kita, saudaraku. Tapi badai itu kita alami, badai itu lebih spesifik ya, lebih bahaya daripada kesusahan biasa. Kalau namanya badai, secara badani itu mengancam jiwa, mengancam nyawa. Demikian juga kalau dibilang badai kehidupan, itu betul-betul mengancam kelangsungan dan masa depan saudara. Misalnya badai dalam bisnis, artinya bisa mati bisnis saudara, bangkrut sepenuhnya. Bagi anak-anak muda, badai dalam studi, saudara bisa dinego, dikeluarkan dari kuliah saudara. Bagi keluarga-keluarga, badai dalam hubungan, bisa cerai suami istri, bisa putus hubungan selamanya orang tua dan anak. Itu badai di dalam tubuh kita, ada penyakit yang begitu parah yang bisa memberikan kematian bagi kita. Tapi siang hari ini diingatkan kepada kita, di dalam badai apapun selalu ada jalan keluar bila kita bersama dengan Yesus. Karena Yesus kita lebih besar dari badai apapun. Dan siang hari ini diingatkan kepada kita, hati kita diteguhkan bahwa setiap badai ada masa kadaluarsanya. Tidak bisa selamanya itu berlangsung. Itu harus berakhir. Dan kita akan tetap bertahan dan keluar sebagai pemenang. Mari kita buka di buku Mazmur 30 ayat yang ke-6. Saya bacakan kepada Bapak Ibu Saudara bagian B. Mazmur 30 ayat 6b. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorak. Mari ucapkan sama-sama. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorak. Amin. Kalau ada di antara saudara atau keluarga saudara, orang yang saudara kasih sekarang berada di dalam tanda kutip malam, penuh dengan tangisan, artinya dalam badai kehidupan, kuatkan hati kita. Yesus telah mengalahkan dunia. Pagi akan tiba, sore-sore akan tiba. Malam tidak bisa bertahan selamanya. Fajar pasti menyingsing. Jadi jangan kita fokus pada apa yang kita alami sekarang, tapi fokus pada masa depan yang sudah dijamin Tuhan, dan masa depan itu berkata ada sorak-sorai, artinya ada kemenangan. Kalau mengatakan amin, amin, lebih semangat lagi. Saya bacakan dari kisah Paulus mengenai badai yang dia hadapi. Kisah Para Rasul 27 ayat 18 sampai 26. Bagaimanakah yang terjadi kepadanya? Kisah 27 ayat 18 sampai 26. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Dan pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Nah, karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihat dituruti, supaya kita jangan berlayar dari Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian
Tapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Mau katakan bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku dan dia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara. Dan aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakannya kepadaku. Namun kita harus mendapatkan kapal ini di salah satu pulau dan seterusnya dan seterusnya. Kalau kita baca sampai ayat 44, 276 orang mereka di kapal itu semua akhirnya selamat dan naik ke darat. Badai pasti berlalu. Amin, saudara. Nah, sebelum lanjut, ya jalan keluarnya, apakah yang harus kita lakukan seperti dalam kisah Paulus ini? Kita harus mengerti dari mana datangnya badai dalam hidup kita ini. Badai atau kesusahan yang sangat bisa terjadi dalam hidup manusia sejak manusia berdosa. Saya ulangi, sejak ada dosa. Karena sejak awalnya, pada waktu Tuhan pertama kali menciptakan manusia, langit, bumi dan segala isinya, semuanya baik. Bapak Ibu Saudara suka datang ke kakak-kakak kita dan suka melihat pantomim, dan akan lihat awal penciptaan semua baik, semua bahagia, dan memang begitu aja. Bayangkan dua orang manusia, hanya Adam dan Hawa, dikasih Tuhan seluruh taman Eden, dan dikasih Tuhan otoritas. Kita semua katakan otoritas. Otoritas. Ya, artinya kuasa. Kuasa untuk mengendalikan semua ciptaan Tuhan dan menikmatinya. Tetapi semua keadaan itu berubah, berbalik. Sejak kapan? Sejak mereka mulai mendengar apa kata setan. Sejak mereka mengikuti anjuran setan. Sejak mereka percaya apa tipu daya setan. Lalu mereka melanggar berita Tuhan. Mereka jatuh dalam dosa. Maka sejak saat itu ada kesusahan dalam hidup kita manusia. Semua kita turunan Adam dan Hawa sampai pada zaman ini. Sekali lagi puji Tuhan, selalu ada jalan keluar di dalam Yesus. Bila kita kembali, kita bertobat dari dosa kita, kita mau patuh hanya kepada Yesus, pasti ada jalan keluar. Pasti badai itu kita menangkan semuanya. Kalau buku Roma pasal yang ke-6 mengatakan, bila kita taat kepada Tuhan, kita adalah hambanya Tuhan. Tapi kalau kita taat kepada dosa, kita hamba dosa. Jangan kita mau taat kepada dosa. Mari kita taat kepada Tuhan, supaya otoritas atau kuasa itu yang tadi awalnya milik kita dikembalikan Tuhan, dipulihkan Tuhan. Dengan otoritas itu kita bisa menang atas badai kehidupan. Saya baca Roma 5 ayat 17. Roma 5:17 berkata, sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh salah satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Mari semua angkat tangannya, katakan, saya hidup dan berkuasa. Lebih bawah lagi, saya hidup dan berkuasa. Karena Yesus Kristus. Amin. Jadi kalau masalah dosa diselesaikan, saudara memiliki Yesus dalam hati saudara, maka saudara punya kuasa, dan kuasa itu cukup untuk mengalahkan badai kehidupan apapun. Siang hari ini, mari semua kita datang pada Yesus. Dan kita pastikan kita akan menyelesaikan urusan dosa. Baik dosa kita sendiri, baik dosa yang diwariskan oleh orang tua kita. Hanya Yesus satu-satunya jalan keluar dari semua badai kehidupan. Kalau ada Bapak Ibu Saudara baru pertama kali hadir, ataupun berapa kali hadir dan belum pasti akan keselamatan, belum pasti memiliki Yesus, hari ini pastikan Yesus Tuhan saudara, Yesus Juru Selamat saudara. Kalau Yesus masuk dalam hati saudara, saudara hidup dan berkuasa. Bukan berarti kita tidak mengalami badai, kita tetap mengalaminya. Tapi kalau tadi kita mengalaminya sendirian dan kita kalah, kita tertekan, kita menderita, seperti yang kisah kita baca tadi, putus harapan. Segala daya upaya mereka secara manusiawi sudah mereka usahakan, sudah mereka upayakan, tetap badai itu mengancam mereka sampai hilang harapan
dalam hal badai ini terjadi. Tidak ada salahnya sih. Amin, saudara. Bahkan Paulus ini justru dia sudah mengingatkan, menasihati jangan berlayar dari Kreta. Orang yang tidak mau mendengar nasihatnya, orang yang tidak mau patuh pada apa yang dikatakannya, orang yang membuat pilihan yang salah, orang yang membuat keputusan yang salah, akhirnya orang tersebut mengalami badai dan Paulus ikut mengalami badai. Sekali lagi, bukan dia yang menyebabkannya, keputusan orang yang menyebabkannya. Adakah hidup kita demikian? Pernahkah saudara demikian atau mungkin saudara sedang mengalaminya? Saudara sudah bilang jangan dibuat itu. Kalau nanti dibuat itu, nggak beres nanti keuangan keluarga kita. Jangan buat begitu, nanti kacau keluarga kita. Jangan buat begitu, nanti nggak bagus KKS kita. Tapi orang nggak mau dengar. Dibuatnya, dia yang buat keputusan yang salah. Terjadi badai, saudara pun ikut di dalamnya. Kalau itu terjadi, mari kita perhatikan baik-baik. Apakah Paulus merepet? Apakah Paulus mengeluh? Kalau Paulus kesedihan, ini kan dosa kamu. Kalau terjadi badai ini aku mau menderita, aku mau ikut terancam. Begitu ya? Apakah Paulus menyesalinya? Tidak. Paulus bangkit dan berdiri dan menyampaikan firman. Amin. Sekali lagi, Tuhan selalu memberikan firman. Amin. Di dalam badai apapun yang saudara alami, apakah akibat kesalahan saudara sendiri atau akibat kesalahan orang lain di sekitar saudara, saudara terikut di dalamnya, jangan takut. Allah kita setia, selalu ada firman yang memberi jalan keluar. Kalau mau tepuk tangan yang meriah kepada Tuhan Yesus. Apakah firman Tuhan? Saya baca ayat 24. Di sini dikatakan, jangan takut Paulus. Engkau harus menghadap Kaisar. Jadi ada rencana Tuhan dan memang Paulus jadi menghadap Kaisar. Engkau akan selamat dan semua orang ini juga selamat. Puji Tuhan, sekali ini ketika Paulus memberitakan firman itu, Paulus mengatakan kita pasti selamat. Orang-orang di kapal itu percaya dan patuh pada firman Tuhan yang disampaikan Paulus. Kita juga kalau sudah terjadi badai, ada firman Tuhan, mari percaya, mari patuh, kita pasti menang atas badai kita. Jangan lupa firman Tuhan. Amin. Coba bilang kita, jangan lupa firman Tuhan. Tuhan. Pegang dia supaya tetap teguh imanmu. Tetap teguh imanmu. Amin, saudara. Kenapa tidak boleh lupa firman? Supaya iman kita tetap ada dan Tuhan telah berjanji tidak ada yang mustahil kepada orang yang percaya, tidak ada yang mustahil kepada orang yang beriman. Saya baca ada satu lagi kisah mengenai badai di dalam Markus 4 ayat 35 sampai 41. Kali ini mengenai badai yang dihadapi oleh murid-murid Tuhan Yesus. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka. Mari katakan, Yesus berkata. Yesus berkata. Ini ada firman Tuhan. Apakah kata Yesus? Marilah kita bertolak ke seberang. Maka mereka tinggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di gurita di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Dia pun bangun, menghardik air itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu air itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Saudaraku, janganlah hal yang sama dikatakan Tuhan kepada kita sekarang ini. Mengapa
Tuhan, dia tidak pernah terlambat. Segala sesuatu indah pada waktunya. Badai apapun pasti berakhir. Nah, kita lihat dalam kisah 27 tadi, seluruh kapal itu selamat. Kenapa? Karena firman Tuhan yang diberitakan oleh Paulus. Karena Paulus sendiri punya iman yang teguh, dia bangkit berdiri memberitakannya, lalu orang-orang di situ percaya dan patuh, lalu mereka semua selamat keluar dari badai. Hari ini, seluruh bela ketungan, Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini, bila selalu punya firman, selalu punya iman, maka Bapak dan Ibu Saudara keluar dari badai, bahkan membawa orang lain juga keluar dari badai mereka. Amin. Jangan pernah lupa, kita sudah belajar 2 minggu berturut-turut, minggu yang lalu dan 2 minggu yang lalu, Roma 8 ayat 28 berkata, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Saya dan saudara yang mengasihi Tuhan, berapa banyak di sini mengasihi Tuhan, maka badai pun bisa menjadi kebaikan. Kenapa? Karena waktu badai itu datang, saudara tidak dapat tiada, saudara belajar bersandar teguh pada Tuhan. Kayak lagu saudara tadi belajar pun tak berharap pada manusia, melainkan tunggu jawaban daripadamu. Saudara pun masih berdoa berkata, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya pada bangsawan. Dan diucapkan lagi sekali lagi, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada berlindung percaya pada bangsawan. Segala bangsa mengelilingi aku, sesungguhnya demi nama Tuhan aku pukul mereka mundur. Mereka mengelilingi aku seperti lebah, sesungguhnya demi nama Tuhan aku pukul mereka mundur. Mereka mengelilingi aku seperti sema api yang nyala-nyala, sesungguhnya demi nama Tuhan aku pukul mereka mundur. Jadi badai kehidupan, saudaraku, musuh yang mengelilingi saudara, itu melatih saudara, melatih otot-otot rohani saudara untuk menjadi kuat. Saudara mendekat kepada Tuhan. Di tempat ini tidak ada lagi yang takut menghadapi badai. Tidak ada yang bingung lagi. Tidak ada yang sibuk bertanya, kenapa Tuhan? Kenapa kau izinkan terjadi? Saudara maju saja. Kalau dibilang orang yang mengalami banyak pada kehidupan, ada orang-orang yang namanya tertulis dalam kitab ini. Kita ambil salah satu contoh, katakanlah Yusuf, saudara. Dari seorang yang sangat muda sudah banyak badai di alaminya. Dari satu badai kepada badai lain kepada badai lain. Kenapa dikatakan badai? Karena bukan persoalan biasa, tapi kesusahan besar yang mengancam kelangsungan hidupnya, mengancam masa depannya. Suatu hari badai yang pertama dihadapi, seluruh saudara-saudaranya sepakat bermufakat membunuh dia, melemparkan dia ke dalam sumur yang dalam. Disambung dengan badai berikutnya, tidak jadi dibunuh, tapi dijual, dibawa ke negeri asing, dijadikan budak. Lalu sudah mulai masuk badai berikutnya, difitnah. Setelah digoda habis-habisan tiap-tiap hari, dia berkata tidak pada dosa, justru difitnah, dimasukkan dalam penjara. Tidak tentu masa depan, tapi sekali lagi Tuhan menyertai Yusuf. Dan pada akhirnya, semua berkata pada akhirnya, Yusuf sampai pada panggilan Tuhan. Dia menjadi perdana menteri, dia menjadi penguasa, dia menjadi pemenang. Mereka harus kata saya menjadi pemenang. Apapun badai kehidupan, saudara melihat badai tersebut sebagai bentukan pada saudara, sehingga saudara tidak lagi anak-anak rohani, saudara bertambah sabar dan terutama bertambah bertekun di dalam iman saudara. Jangan lepaskan iman saudara. Saudara lihat Tuhan tak pernah sampai ke seberang. Tuhan tak pernah masa depan yang terbaik, masa depan yang limpahan, kesembuhan dan kesehatan, keberhasilan dalam menjanjikan. Aku harus sampai ke seberang. Aku tidak lepaskan imanku. Aku akan bertekun dalam iman. Aku tidak akan menyerah. Aku tidak akan mengundurkan diri. Saudara ucapkan itu. Maka itu jadi bagi saudara. Mari sama-sama kita baca Ibrani 10 ayat 35 sampai 39. Apakah kata firman Tuhan dalam buku Ibrani 10 ayat 35 sampai 39. Dapat Bapak Ibu Saudara? Siapkan kita membaca firman Ibrani 10 ayat 35 sampai 39. Dan sudah dapat katakan amin. Baik, mari kita baca 1, 2, 3. Ya, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upaya menantinya, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit
saudara kehidupan, sudahlah aku nggak usah lagi beribadah. Sudahlah aku nggak tahan, nggak lagi melayani. Sudahlah aku nggak bekerja lagi. Padahal dia sedikit lagi. Apa saudara? Sedikit lagi. Tuhan janjinya akan datang, dia tidak menangguhkan kedatangannya. Tapi kita memerlukan ketekunan, karena jangan pernah mengundurkan diri. Besar upah yang menanti kita. Jangan pernah menyerah. Kita dikejar setan. Kalau dulu Pak Kunti pernah bercerita mengenai ada satu orang, satu pasang keluarga yang mendengar berita bahwa di daerah itu ada banyak sumber minyak dan bisa dijadikan tambang minyak, saudaraku, tapi harus digali. Lalu dia beli satu properti, dia beli satu tanah maksudnya, dan mulailah dia beri peralatannya, mulai dia gali. 5 meter tidak dapat, 10 meter tidak dapat, 15 meter tidak dapat, 20 meter tidak dapat, 25 meter tidak dapat, berbulan-bulan habis, biayanya habis. Kesal mereka. Dan semua ditumpahkan untuk itu. Mereka menyerah. Mereka buat tanda papan, for sale, dijual. Mereka menderita kerugian dan berusaha, ya, maunya ada orang beli. Seberapa saya tutupi kerugian, kita pindah saja. Lalu punya ada orang yang membeli, saudara tahu, dia tinggal gali 1 meter lagi. Keluar, memuncak minyak itu. Orang tersebut yang menikmati kerja keras begitu lama. Hanya tinggal sedikit lagi. Saudaraku, kalau ada badai kehidupan, jangan mau menyerah. Jangan kita tipu dari setan. Bagaimana di jalan keluarnya? Bagaimana caranya? Tidak mungkin, tidak bisa. Tidak mau diberubah. Hati sangat keras. Hati raja pun di tangan Tuhan. Bahkan air, dia tidak ada di mana dia inginkan. Saudara tidak perlu tahu bagaimana cara Tuhan bekerja. Yang perlu saudara lakukan adalah percaya dan patuh kepada Tuhan. Kita ini semuanya mortal, manusia biasa yang punya limitation, terbatas. Tapi Tuhan kita immortal. Tuhan kita Alfa dan Omega. Dia yang awal, dia yang akhir. Dia sudah ada, saudaraku. Kalau saudara bayangkan, dia yang awal, dia yang akhir. Kita sekarang hidup di sini, masalah kita di sini. Berarti jalan keluar untuk masalah kita yang ada dalam Yesus sudah ada. Sebelum masalah itu ada, jalan keluarnya sudah ada. Begitulah hebatnya Tuhan kita. Biar pikiran kita yang kita selaraskan dengan firman Tuhan. Kita fokus kepada kehebatan Tuhan, kepada kekuatan dan kedahsyatan kuasanya. Jangan pernah menyerah, jangan pernah berhenti melayani. Tetap bertekun kepada firman, kepada apa janji Tuhan. Amin, saudaraku. Maka saudara pasti kuasai kemenangan atas badai, saudara. Bahkan sekali lagi membawa orang lain keluar dari badai tersebut. Jangan pernah lupa Mazmur 36 tadi, sepanjang malam ada Anissa, tapi menjelang pagi ada. Mari semua ucapkan, sepanjang malam ada Anissa, menjelang pagi terdengar. Lebih kuat lagi, menjelang pagi terdengar. Pagi akan tiba, fajar akan tiba. Malam tidak bisa selamanya, saudara. Seorang pilot pernah berkata, kalau ada badai ketika dia menerbangkan pesawat tersebut, dia lihat dalam radar pesawat itu menuju kepada badai. Katakan penerbangan Kuala Namu, Cengkareng, Jakarta, Bandara Soekarno-Hatta. Sudah tentukan letak waktunya. Bakal ada waktu 2 jam 10 menit. Dan sudah ada rutenya, ketinggiannya dengan jelas. Kalau ternyata dalam radar harus melewati badai, pilot itu masih ke sana, kemari, ke sana, kemari, menghindari badai. Tidak. Dia tembus badai. Memang sebentar akan ada pengumuman. Semua penumpang, kurang lebih seperti itu. Saya lupa lah kata-kata tepatnya. Tapi tolong kembali ke tempat duduk, pakai sabuk pengaman. Kita masuk cuaca kurang baik, ada turbulensi. Tapi tidak lama, saudara. Pasti keluar. Saudara, kalau ada badai, hadapi. Jangan melarikan diri. Masih ingat Daud lawan Goliat minggu lalu? Masih ingat? Daud justru lari menghadapi Goliat. Saudara pun orang-orang gagah perkasa. Saudara hadapi semua badai, saudara. Saudara tidak takut, tidak bingung, tidak sedih, tidak melarikan diri. Tapi sekali lagi, mari kita rendah hati. Kalau badai itu terjadi karena kesalahan
di atas kapal di mana menuju ke Tarsis, apakah yang terjadi? Ada yang terjadi. Lalu semua orang di kapal itu ketakutan berkata, kita pasti binasa. Ada yang bersalah di sini. Mengaku dosa lagi. Saya yang bersalah. Betul saudara? Lempar dia ke dalam laut karena kasih karunia Tuhan dan tidak mati tenggelam. Sudah Tuhan dikatakan menelan dia, tidak mengunyah dia, langsung saja menelan dia. Selamatkan Yunus. Beberapa hari dimuntahkan. Lalu Tuhan panggil dia, akhirnya dia bertobat dan Niniwe. Kita pun kalau ada badai terjadi, karena ada pilihan kita yang salah, seperti Pak Tommy saudara. Kalau karena keputusan kita yang salah, kita tidak lagi kita bertobat. Amen. Dalam Yesus ada pemulihan. Amin. Amen. Tetapi kalau kejadiannya seperti yang terjadi pada Paulus ini, bukan dia yang salah, orang lain yang salah, maka kita berdiri teguh dalam firman. Amen. Sama seperti Paulus, kita bangun, bangkit berdiri dalam firman, teguh dalam iman, berteguh dalam iman, pasti kita keluar. Kita bawa orang lain keluar. Amen. Jangan menyesali diri. Di Kupang saudaraku, beberapa waktu yang lalu sebelum kami tiba BSD, kami di Kupang lebih dahulu, kita akan di sana juga 2 malam. Dan di sana disaksikan yang mengenai seorang perempuan, seorang istri lah saya katakan, masih muda ya saudaraku, yang kena penyakit AIDS HIV. Jadi dia datangnya bukan waktu KKN bulan 10 di mana kami di sana. Dia datangnya itu KKN kemerdekaan bulan 8. Pada waktu dia datang kemerdekaan bulan 8, dia datang sebagai seorang perempuan yang tidak kenal Yesus, punya penyakit AIDS, kena virus HIV, sudah mau mati, kurus, dan segala macam lah gejalanya dari luar pun nampak. Bukan karena kesalahan dia bukan perempuan jahat, suaminya yang jahat, pergi ke Bali, bekerja di Bali, dan hidup bebas di Bali, pulang ke tempat, menularkan itu kepada dia. Tapi bayangkan kalau badai itu terjadi dalam hidupnya, lalu dia bukan mencari Yesus, dan menyesali diri di kamar, kenapa gak punya suami jahat, dan segala baik, dan dia punya anak-anak hukum yang jahit, dia akan keluar dari badai. Saudara pun kalau terjadi badai bukan karena kesalahan saudara, datang pada Yesus saudara. Dan dia datang pada Yesus, dia dengar berita Injil. Pada waktu kami kemerdekaan itu, dia percaya saudaraku, dia terima kesembuhan, dan betul-betul sembuh, dibuktikan saudaraku. Itu semakin 2 bulan kemudian, bulan 10 dia bersaksi, dia betul-betul sembuh. Dan pada waktu kami lihat, dia ada yang tahu, percis seperti saya dan saudara, sehat, kuat, gemuk, sukacita, betul-betul disembuhkan oleh mujizat Tuhan. Badai berlalu. Bagaimana bentuknya badai dalam hidup saudara? Yang bukan karena kesalahan saudara. Saudara ampuni orang-orang tersebut. Saya ulangi, saudara ampuni orang-orang tersebut. Saudara tidak menyerah. Saudara bertekun dalam iman. Saudara keluar dari badai itu, bahkan bawa orang lain keluar dari badai itu. Bukan lari dari badai. Amin saudara. Tapi sekali lagi dengan hati kita harus ingat, itu berarti keputusan yang kita buat ini bisa mempengaruhi hidup orang lain. Keputusan yang diambil oleh suami yang jahat tadi untuk melakukan segala macam dosa di Bali mempengaruhi hidup istri. Betul saudara. Jadi biarlah kita dengan hati-hati membuat pilihan dan keputusan dalam hidup kita. Jangan itu mengakibatkan badai bagi diri kita dan bahkan badai bagi orang-orang di sekeliling kita. Jangan saudara. Jangan seperti Yunus tadi. Gara-gara dia tidak patuh kepada Tuhan, dia kena badai, satu kapal kena badai. Kita tidak mau demikian. Sekali lagi kalau kita sudah melakukannya, kita bertobat. Dalam Yesus ada pengampunan, dalam Yesus ada pemulihan. Dan sekarang ini untuk ke depannya, mari kita maju ke depannya ini, biar keputusan kita, khususnya kita yang diletakkan Tuhan dalam satu posisi yang bisa mempengaruhi banyak hidup orang lain, tolong sungguh-sungguh dilakukan untuk kebaikan diri kita dan kebaikan orang di sekeliling kita. Teladanilah Tuhan Yesus. Keputusan apapun yang dia
itu yang terjadi pada Tuhan Yesus. Tapi apakah hasil akhirnya? Dia membuat keputusan yang benar. Dia berkata, bukan kehendakku Bapa, kehendakku jadi. Dan dia memilih untuk mengorbankan nyawanya, memilih untuk menanggung penderitaan yang besar, supaya saya dan saudara bisa bebas dari dosa, bisa selalu dari sakit. Itulah keputusan Yesus, selalu berkorban, Amin. selalu memberkati orang lain. Amin. Dalam setiap pelayanan di dunia, apalah keputusan Tuhan Yesus? Mengampuni perempuan yang berdosa, menyembuhkan orang-orang yang sakit, membebaskan orang-orang yang kerasukan roh jahat. Dan kita baca sendiri dalam kitab Injil, bagaimana tiap kali Yesus melayani sampai semalam-malaman, sepanjang hari, dan melayani secara tubuh, dia pasti letih, tapi Yesus selalu memberkati. Amin. Keputusannya selalu untuk memberkati orang lain. Biarlah kita belajar juga seperti Yesus. Karena saudara merasa letih, merasa capek, tetap ambil keputusan untuk tetap memberkati. Amin. Kenapa Tuhan Yesus bisa mengambil keputusan yang demikian? Karena Tuhan Yesus selalu patuh kepada Bapaknya. Amin. Ingat doanya tidak semari, bukan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Saudara dan saya pun, kita bisa membuat keputusan yang benar, yang memberkati kita, bukan yang mendatangkan badai bagi kita atau hidup orang lain. Kalau dalam hati kita ini, seberapa kita tahu, kita mau selalu patuh kepada Tuhan. Amin. Lagi-lagi kuncinya saya hari ini ingatkan kepada kita, patuh. Amin. Patuhlah kepada Tuhan, patuh kepada otoritas di atas kita. Dan otoritas tertinggi sekali lagi adalah Tuhan. Otoritas tertinggi adalah firman Tuhan. Amin. Katakan amin. Amin. Di atas semua otoritas itu yang paling tinggi. Amin. Kita harus percaya mutlak dan patuh mutlak kepada Tuhan dan kepada firman. Setelah itu baru Tuhan memberikan pemimpin-pemimpin dalam hidup kita. Kalau kita patuh kepada pemimpin-pemimpin tersebut, Tuhan memberikan pemerintahan, kita patuh pada pemerintahan. Tuhan memberikan orang tua, kita patuh pada orang tua. Bagi anak-anak muda ada dosen, ada guru, patuh kepada mereka. Ada pimpinan di perusahaan, pimpinan dalam pekerjaan kita, atau juga pimpinan dalam gereja, di dalam pelayanan, patuh pada mereka. Dan kalau saya dan saudara orang-orangnya yang diangkat Tuhan memiliki satu kapasitas kepemimpinan dalam hidup ini, pastikan saudara melakukannya dengan kepatuhan kepada firman. Jangan kalau punya otoritas memimpin sesuatu hal tidak bisa saudara. Ingat, apa yang kita putuskan bisa seperti Yunus mendatangkan badai bagi orang lain. Kita tidak boleh memimpin sebuah hati, memaksa orang patuh kepada kita, padahal kita sendiri tidak mau patuh kepada Tuhan, tidak mau patuh kepada firman. Itu tidak benar dan itu dapat menjadikan badai. Kita harus bertobat. Otoritas yang sejati dalam hidup ini hanya bila kita patuh kepada Tuhan dan patuh kepada firman-Nya. Amin. Ingat perwira yang datang kepada Yesus, dia tahu patuh pada otoritas. Makanya dia punya iman yang benar. Dia berkata, aku pun seorang bawahan dan aku pun seorang pimpinan. Kalau aku berkata kepada hamba-Mu pergi, dia pergi, datang, dia datang. Ini pun Tuhan, katakan saja sekata-kata, maka hamba-Mu itu akan sembuh. Itu baru otoritas yang benar. Saudara pun tidak akan berhasil saudara menguasai orang-orang di bawah saudara, apapun kapasitas kepemimpinan saudara. Saudara lakukan dengan paksakan, dengan bujukan, dengan sokongan, dengan motivasi, apapun itu tidak akan berhasil kalau bukan berdasarkan firman Tuhan. Amin. Dan memang seorang pun di antara kita dalam kapasitas kepemimpinan apapun tidak boleh menguasai orang lain. Kita harus memimpin sesuai firman. Apakah saudara seorang suami, saudara seorang kepala keluarga, seorang ayah, atau seorang istri, seorang ibu, pada saudara seorang PKS, pada saudara seorang pesek, seorang gembala, pemimpin dalam perusahaan. Ingat, keputusan saudara mempengaruhi hidup orang lain. Biarlah keputusan saudara didasari pada kepatuhan saudara pada firman. Amin. 1 Petrus 5 mengajarkan sungguh-sungguh kepada orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk mengembalakan atau memegang posisi kepemimpinan. Bagaimana kalau mereka harus melakukannya? 1 Petrus 5, saya baca sampai 3. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu memerintah
saudara, jangan berusaha menguasai KKS kita. Jangan berusaha menguasai sektor kita, bahkan rumah tangga kita. Itu adalah sifat atau roh daripada Lucifer. Mau menguasai, mau mengatasi, mau meninggikan diri, mau memerintah. Kita tidak demikian. Kita roh Yesus, roh hamba. Kita mau melayani, kita mau berkorban, mengabdikan diri. Kita rendah hati seperti Yesus. Amin. Mari kita berkenan di hati Bapa. Saya yakin kalau kita belajar memelihara hati yang demikian, keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang selalu memberkati. Tidak akan membawa damai, tidak akan membawa badai dalam hidup kita ataupun hidup orang lain. Kalau kita mengalami badai karena kesalahan orang lain, kita bertekun dalam iman dan kita akan keluar dari badai itu. Amin. Siang hari ini, saudara, firman Tuhan mengingatkan kita, jangan menangis kalau datang badai. Jangan sedih, jangan bingung, jangan takut. Ambil otoritas kita. Ganti ucapan kita. Berdiri sebagaimana Paulus berdiri. Ucapkan firman, teguh di dalam janji Tuhan. Malaikat telah datang kepadaku dan berkata, jangan takut, Tuhan mau bertemu kaisar. Aku pasti selamat, kau pun semua pasti selamat. Saudara juga demikian. Sakitkah diri saudara? Sakitkah anggota keluarga saudara? Sehingga badai penyakit itu melanda seluruh keluarga. Satu rumah tangga itu dipenuhi oleh kesuraman, ya, kesuntukan. Karena penyakit itu sangat berat. Semua aktivitas dalam rumah tangga itu berpusat kepada yang sakit. Saudara berdiri sebagai orang mengucapkan firman dan berkata, kita pasti keluar dari badai ini. Penyakit ini pasti kalah. Amen. Kita berusaha semampu kita, tapi kuasa supranatural, kesembuhan dari darah Yesus dan bibir Yesus akan berlaku. Kita pasti sembuh di dalam nama Yesus. Amin. Saudara, ingat perempuan yang sakit 12 tahun itu, apa yang dikatakannya? Asal ku jamah saja jiwanya, aku akan sembuh. Asal ku jamah saja jiwanya, aku akan sembuh. Saudara juga demikian. Adakah badai kekurangan dalam rumah tangga saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam penghasilan saudara? Tabur terus, memberi terus, mengucapkan terus. Apa yang ku tabur, pasti aku tuai. Yesus datang supaya aku beroleh hidup dan memiliki dalam kelimpahan. Yesus telah menjadi miskin supaya dalam kemiskinannya aku menjadi kaya. Amin. Dan akan keluar dari badai kekurangan dan sampai pada janji Tuhan akan kelimpahan, bahkan terutama sampai pada panggilan Tuhan dalam hidup saudara. Saudara yang kekasih, saudara masih ingat kisah Daud dan kulihat pada minggu yang lalu. Daud ingat bagaimana Tuhan menolong dia. Ketika dia mau melawan Goliat, Saul panggil dia dan berkata, "Gak bisa itu. Itu Goliat itu sudah terlatih dari masa mudanya." Tapi apa jawab Daud kepada Saul? "Hambamu ini, pada waktu aku mengenalkan kambing domba ayahku, lalu ada singa menangkap. Tangkap singa itu, lepaskan dombanya. Pegang cakupnya, hancurkan dia. Tuhan sudah melepaskan aku dari cakar singa, dari cakar beruang. Tuhan yang sama akan melepaskan aku dari Goliat." Saudara yang kekasih di tempat ini, saudaraku pasti sudah pernah keluar dari badai. Badai yang paling berat, badai dosa. Tuhan keluarkan dan memberikan mujizat terbesar keselamatan jiwa. Amin. Dan banyak badai lainnya saudara sudah diselamatkan Tuhan. Tuhan yang sama akan menyelamatkan saudara. Tadi di ibadah pertama yang kemudian bersaksi. Saksi mengenai peristiwa penembakan yang dulu kami alami saudara. Saudaraku, peristiwa pemboman dan penembakan itu untuk pribadi. Nah, kalau itu jadi saudara, kalau tembakan itu dilepaskan, kalau bom itu meledak, kami semua mati. Mikail pun bisa mati semuanya saudara. Dari Muntir berkata, dalam perjalanan ke Hermina, saya di mobil, Pak Muntir di depan, Muntir dan saya di bangku kedua. Ibu Muntir masih ingat bagaimana pandangan orang yang mau menembak Bapak. Saat ini, dengan tangannya yang lurus tepat kepada dada Bapak dengan pistolnya yang berisi. Dan sudah ditembakkan sekali kepada tubuh Bapak melalui pintu. Itu betul-betul badai yang mengancam kehidupan.
Dengan mata yang begitu dingin, satu niat yang sudah pasti. Tidak ada yang bisa menolong kecuali Yesus. Amen. Dan Ibu Munti, Pak Munti meneriakkan nama Yesus. Di dalam nama Yesus berkuasa. Dan Yesus menolong. Amen. Dan Ibu Munti berkata tadi di ibadah satu, kalau di saat yang begitu detik, di saat yang seharusnya pasti mati, tidak ada jalan keluar. Sekian detik yang menentukan seluruh nyawa, pun Tuhan menolong. Maka sekarang apapun yang saya hadapi, Ibu yang berkata, saya tidak mau merendahkan pertolongan Tuhan. Saya akan tetap berkata Tuhan pasti menolong. Kalau Ibu yang bisa berkata demikian, kita juga semua bisa berkata. Tuhan pasti menolong. Kalau berseru pada Yesus, Mazmur berkata, berserulah kepadaku di dalam kesesatan, maka aku akan menjawab engkau. Aku akan meluputkan engkau dan memuliakan engkau. Amen. Berapa banyak di sini mau berseru pada Yesus? Berapa banyak di sini tidak mau menyerah? Tapi kok saya katakan amin. Berapa banyak di sini mau bertekun dalam iman? Berapa banyak di sini tetap percaya pada janji Tuhan? Berapa banyak di sini mau tetap patuh kepada Tuhan? Dalam nama Yesus, badai saudara pasti berlalu. Saudara berikan. Amin saudara. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita bersembah Tuhan. Sekali
saudara. Dalam nama Yesus pada saat ini tutup mata saudara dan lihat dengan iman saudara keluar dari badai saudara. Dalam nama Yesus. Kalau saudara sudah melihatnya atau mau melihatnya, tutup mata saudara, angkat tangan saudara. Dalam nama Yesus. Kurang mandira manda. Saudara betul-betul melihat dengan iman, melihat keluarga saudara selamat, melihat saudara yang pulihkan, melihat keuangan saudara yang pulihkan, melihat anak saudara yang pulihkan, melihat tubuh saudara yang pulihkan. Sungguh-sungguh angkat tangan saudara tinggi-tinggi kepada Tuhan. Sebagaimana saudara imani jadilah. Apa saudara imani jadilah. Lalu mulai ucapkan, jangan malu, mulai perkatakan janji
Firman dari Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Lihat terus dengan iman saudara. Lihat ke depan. Tuhan saudara yang sama. Dalam nama Yesus, lihat seluruh keluarga saudara melayani Tuhan. Lihat seluruh anak-anak saudara sampai ke cucu saudara diberkati Tuhan. Lihat apa yang saudara pegang berhasil dan beruntung. Termasuk pelayanan saudara berhasil dan beruntung. Lihat saudara menjadi PKS. Saudara berhasil memulihkan orang. Lihat hidup saudara pengaruhnya berganda-ganda kepada banyak. Saudara PKS, lihat KKS saudara berganda. Lihat jiwa-jiwa datang penuh di Hermina Hall ibadah 2 ini. Lihat kursi-kursi kosong terisi. Lihat mujizat Tuhan selalu jadi. Lihat dulu dengan iman. Saudara kandung dulu secara rohani, maka akan dijadikan oleh saudara. Kalau saudara tahu lagi Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia aku tidak akan goyang, bukan terbang tinggi bagai Raja Wali. Mari kita nyanyikan lagu. Tuhan adalah kekuatanku. Katakan dengan segenap hati saudara. Bersama Dia aku akan goyang. Biar semua kami menerima keselamatan, kesembuhan, kebebasan daripada dalam nama Yesus kami berdoa. Semua kita diberkati berkata amin. Amin. Saudara mari maju ke depan. Semua Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali datang,
Atau beberapa kali datang tapi mau didoakan, mau berdamai dengan Tuhan. Jangan mau, jangan takut. Mari maju depan. Terima kasih Pak. Kakak ada lagi. Mari maju depan. Jangan yang mau kita satu keluarga di dalam Tuhan. Sungguhnya bukan saya yang memanggil saudara, Yesus yang memanggil saudara. Yesus jawab pada diri kita. Yesus jawab. Mari maju. Mari maju. Dalam Yesus ada pertolongan. Tidak apa-apa ibu. Yesus tahu apa yang melakukan. Yesus tahu. Yesus jawab. Maka ada juga yang sakit teman. Mari keluarga. Mungkin keluarga saudara di kampung yang sakit, saudara maju depan untuk mereka. Kita berdoa. Selagi kami menyanyi, kami menunggu saudara. Mari maju. Kalau ada saudara membawa teman atau keluarga mereka malu, saudara ikut maju bawa mereka ke depan. Bapak Ibu saya ada di depan ini, kita berdoa bersama-sama. Kita percaya Yesus jawaban dalam hidup ini. Mari letakkan tangan kanan kita ke atas. Sebagai tanda kita mengundang Tuhan Yesus dalam hidup kita. Kalau letakkan kiri kita di hati kita, di dada kita. Sebagai tanda kita mau Yesus masuk ke dalam hidup kita. Mari ikuti saya berdoa dengan sungguh-sungguh dari hati kita katakan, oh Tuhan Yesus, siang hari ini Tuhan, saya datang kepadamu. Saya mengaku saya orang berdosa. Banyak dosa saya. Tapi pada siang hari ini, saya percaya Engkau Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus semua dosa saya. Masuklah ke dalam hati saya. Jadilah Tuhan saya dan juru selamat saya. Saya percaya Tuhan Yesus mati bagi saya dan bangkit bagi saya. Dan sekarang ini Tuhan Yesus hidup di hati saya. Saya mau ikut Tuhan Yesus seumur hidup saya. Mulai hari ini saya adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Saya adalah anak Tuhan yang punya kuasa. Saya patuh kepada Tuhan. Saya punya otoritas. Dalam nama Yesus, saya usir semua roh jahat dari kehidupan saya. Roh penyakit, segala kegelapan, kutuk dosa, pekerjaan setan, saya tolak. Saya ikat kuasamu. Dalam nama Yesus, keluar dari hidup saya. Mulai hari ini, saya berubah. Saya sukacita. Saya penuh damai. Saya bebas. Saya sembuh. Saya sehat. Saya umur panjang. Jadilah bagi saya dalam nama Yesus sorga yang kekal menjadi milik saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan semua kita percaya berkata amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Ya, Bapak Ibu saya di depan ini yang mengucapkan doanya dengan sungguh-sungguh, saya mau teguhkan Bapak Ibu sudah selamat. Artinya sudah lain baru. Kalau dulu kita berdoa kita agak ragu, doa kita itu tembus ke atap rumah. Sekarang jangan ragu lagi. Karena dosa kita sudah diampuni, semua doa kita didengar dan dijawab Tuhan. Mulai hari ini Tuhan Yesus ada beserta Bapak Ibu yang besar dari semua persoalan dan masalah. Mulai hari ini kalau kita berdoa kita usir setan, setan harus pergi. Saat ini mari kita praktekkan iman kita. Adakah Bapak Ibu punya persoalan pergumulan? Kita berdoa sama-sama. Saya panggilkan semua punya sektor pelan-pelan Tuhan untuk berdoa dan meletakkan tangan kepada semua jiwa-jiwa kita ini. Dan untuk memastikan mereka masuk ke dalam kelompok sel, ada keluarga mereka yang mengasihi. Mari kita hamba Tuhan yang ada di belakang, ini saat yang baik untuk menabur kasih dan menabur doa kita. Amin. Mari kita semua bangun bangkit berdiri, kita angkat tangan kita, semuanya kita bangkit berdiri, kita angkat tangan kita dan berdoa bagi mereka. Dan minggu depan kita bawa jiwa baru. Haleluya. Kita berdoa.
Bapa yang baik dalam surga pada hari ini Kau mengantarkan jiwa-jiwa yang sangat berharga ini kepada Tuhan. Biarlah semua dapat diberikan dalam sidang Tuhan. Pada hari ini Tuhan nyatakan mujizat Tuhan. Dan mereka tahu bahwa Kau berubah Tuhan. Dan mereka merasakan kuasa mujizat. Dan juga merasakan kasih-Mu yang mengalir Tuhan di tangan hamba-Hamba-Mu semuanya. Dalam nama Yesus semua yang sakit Tuhan disembuhkan. Dalam nama Yesus semua yang terikat dibebaskan. Dalam nama semua yang sedih memberikan pengharapan. Mengalir kuasa-Mu Tuhan, mengalir cita-cita-Mu. Baik semua senjata roh jahat
Dan semua kita berkata, amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Dan baru pertama kali datang, tetap setia Bapak Ibu masuk ke dalam kelompok sel. Teruslah setia beribadah kami akan datang. Semua kita bersyukur sudah diberkati, amin. Saat ini kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita sambut Ibu. Biarlah kita menerima berkat Tuhan. Bapa yang baik, dalam nama Yesus kami berdoa dan menerima berkat-Mu hari Tuhan. Berkatilah kami semua yang ada di tempat ini dalam segala aspek kehidupan kami. Diberkatilah kami Tuhan semuanya dalam semua aspek kehidupan kami. Diberkati